Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu saudara. Boleh sapa samping kiri depan belakangnya, katakan selamat hari Minggu, gongsi-gongsi. Tuhan Yesus memberkati kita semua, haleluya. Saya percaya tahun ini kita akan berhasil bersama dengan Tuhan, amin. Dan pada pagi hari ini kita datang kepada Tuhan, bukan karena kita mengincar berkat-Nya, tapi kita tulus dari hati kita, karena kita mengasihi Tuhan, karena kita tahu Dia terlebih dahulu mengasihi saya dan saudara, amin. Mari buka hatimu, kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan buat hari yang indah. Pada pagi hari ini kami boleh berkumpul Tuhan untuk memuji, meninggikan kebesaran-Mu. Pada pagi hari ini Tuhan kami datang dengan kesungguhan hati kami, karena kami mengasihi Tuhan. Dan kami sungguh bersyukur Tuhan atas kasih-Mu bagi setiap kami. Kami ada sampai hari ini, itu semua karena kasih-Mu. Kami boleh sehat, kami boleh kuat, itu semua karena cinta-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, dan kami rindu menaikkan segala korban syukur kami, penyembahan, persembahan kami yang terbaik untuk Allah kami yang hidup, Yesus Kristus Tuhan kami. Mari Roh Kudus beracaralah sebebas-bebasnya, seluas-luasnya pada pagi hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya katakan, amin. Tak sebatas lagu, tak sebatas perlu, ku datang Tuhan. Tak hanya berkat-Mu Tuhan, tak hanya berkat-Mu menyentuh hati-Mu, rinduku Tuhan, selidiki hatiku, apa ku sungguh mengasihi-Mu. Bersama saya katakan, Tuhan, Tuhan, ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu, kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untukmu. Ini setiap kami Tuhan, kami datang karena kami mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari bersama pujikan. Tak sebatas lagu, tak sebatas perlu, ku datang Tuhan. Tak hanya berkat-Mu menyentuh hati-Mu, rinduku Tuhan. Mari selidiki setiap hati kami, selidiki hatiku, apa ku sungguh mengasihi-Mu. Mari bersama pujikan, Tuhan, Tuhan, ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta. Panggil Dia, Tuhan, ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu, kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untukmu. Karena kasih-Mu Tuhan, kami mengerti bahwa betapa berharganya hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tak sebatas lagu, tak sebatas perlu, ku datang Tuhan. Biar pujian ini menjadi ungkapan setiap hati kami. Tak hanya berkat-Mu
hatimu, rinduku Tuhan. Selidiki hatiku, apa ku sungguh mengasihimu Tuhan. Tuhan, ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri, karena kasih-Mu bagi setiap kami. Buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta-Mu Tuhan. Ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau kasih-Mu. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta-Mu Tuhan. Ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri, karena kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untukku. Mari angkat tanganmu saudara, katakan Tuhan, Tuhan ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu, kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta Tuhan. Tuhan, ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri, karena kasih-Mu, kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untukku. Mari jemaat, katakan Tuhan, Tuhan ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu, hidupku adalah lagu cinta untuk-Mu Tuhan. Tuhan, ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu, kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untukmu. Katakan Tuhan, Tuhan ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu, kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untuk. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untuk. Karena kasih-Mu, kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untukmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat cinta-Mu, buat kasih-Mu bagi setiap kami, buat anugerah yang Kau beri.
Yesus. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih buat kasih-Mu, buat cinta-Mu, buat anugerah. Terima kasih Tuhan, haleluya. Glory, glory bagimu, glory, glory bagimu. Terima kasih Yesus. Ya Rabbi ya Shem, ya Rabbi ya Rabbi, Shiki ya Rabbi ya Rabbi ya Ki. Kasih-Mu mencelikan setiap hati kami Tuhan. Kasih-Mu mencelikan setiap mata kami untuk kami dapat mengasihi Engkau. Kasih-Mu menyadarkan setiap kami betapa berharganya hidup kami Tuhan. Kasih-Mu yang membuat kami dapat mengampuni. Kasih-Mu yang membuat kami dapat mengasihi. Biar kasih-Mu penuh bagi setiap kami Tuhan, meluap-luap di dalam hidup kami. Hidup kami Tuhan, kami mau berikan yang terbaik untuk-Mu, semuanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Bersyukur buat kasih-Mu, kami bersyukur buat anugerah-Mu, buat cinta-Mu bagi setiap kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari dalam hadirat Tuhan, bersama-sama kita mau bangkit berdiri. Kita sembah Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu. Haleluya, haleluya. Mari buka tanganmu saudara, kita mau sembah Tuhan. Haleluya, haleluya.
Tuhan mengalir. Mari sembah, sembah. Ya Kau, hanya Kau Tuhan yang satu-satunya Allah. Layak dipuji, layak disembah, hanya Yesus Tuhan. Kami merasakan kasih-Mu Tuhan, kami merasakan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kau membuat kami tenggelam dalam kasih-Mu Tuhan. Kau membuat kami tenggelam dalam cinta-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan, ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri. Karena kasih-Mu, kasih-Mu buatku mengerti. Hidupku ini lagu cinta. Tuhan, ini yang ku punya, kehidupan yang Kau berikan bagi setiap kami Tuhan. Kami mau kembalikan untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Kasih-Mu buatku mengerti. Hidupku ini lagu cinta untukku. Mari angkat kedua tanganmu saudara, panggil Dia, Tuhan. Tuhan, ini aku punya, kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu, kasih-Mu buatku mengerti. Hidupku ini lagu cinta. Tuhan, ini aku punya, kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu buatku mengerti. Hidupku ini lagu cinta. Kasih-Mu Tuhan buat kami mengerti. Kasih-Mu buatku mengerti. Hidupku ini lagu cinta untuk. Karena kasih-Mu, kasih-Mu buatku mengerti. Hidupku ini lagu cinta untukmu. Suara-suara yang meriah buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Mari bersama-sama kita mau memujikan Tuhan. Kak, tepuk tangan. Mari bersama-sama katakan, banyak orang mencari bahagia, naik dan turun gunung dan lembah. Tapi sayang, 1000 kali sayang, banyaklah yang kecewa. Di manakah jalan bahagia? Orang bilang asal banyak uang, hati senang, semua jadi gampang. Tapi uang tak dapat beli bahagia. Bahagia hanya ada dalam siapa? Dalam Yesus. Bersama-sama pujikan Yesus. Yesuslah jalan kebenaran dan kehidupan.
datang padanya, niscaya kau diselamatkan. Yesuslah jalan, Yesuslah jalan, kebenaran dan kehidupan. Mari datang, niscaya kau diselamatkan. Haleluya. Kita bersyukur, kita punya Tuhan yang menjadi jalan, kebenaran dan hidup. Amin. Katakan, tinggi langit, dalamnya lautan, terang surya, luas jagat raya. Tapi kasih Yesus melebihi semua yang ada di dunia ini. Amin. Sejati hanya ada dalam Yesus. Mari bersama-sama katakan, Yesus, Yesuslah jalan, kebenaran dan kehidupan. Mari datang, niscaya kau diselamatkan. Yesuslah jalan, Yesuslah jalan, kebenaran dan kehidupan. Datang padanya, niscaya kau diselamatkan. Yang wanita, pujikan. Banyak orang mencari bahagia, naik dan turun, gunung dan lembah. Tapi sayang, 1000 kali sayang, banyaklah yang kecewa. Di manakah jalan bahagia? Yang pria gantian, orang bilang asal banyak uang, hati senang, semua jadi gampang. Tapi uang tak dapat beli bahagia. Bahagia yang sejati hanya ada dalam Yesus Tuhan. Bersama-sama pujikan, Yesuslah, Yesuslah jalan, kebenaran dan kehidupan. Mari datang padanya, niscaya kau diselamatkan. Yesuslah jalan, Yesuslah jalan, kebenaran dan kehidupan. Datang padanya, niscaya kau diselamatkan. Lebih lagi katakan, Yesuslah jalan, kebenaran dan kehidupan. Datang padanya, niscaya kau diselamatkan. Sekali lagi pujikan, Yesuslah, Yesuslah jalan, kebenaran dan kehidupan. Amin. Datang padanya, niscaya kau diselamatkan. Datang padanya, datang padanya, niscaya kau diselamatkan. Sekali lagi pujikan, datang, datang padanya, niscaya kau diselamatkan. Haleluya. Bersorak-sorai menyambut Tuhan kita. Haleluya. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulut untuk memuji-muji Allah kita. Mari bersyukur Allah kita. Banyak orang akan melihatnya di dalam kehidupan kita. Kemudian lalu percaya kepada Tuhan. Sekali lagi pujikan, Tuhan memberikan, Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada yang dicintai Tuhan. Katakan, Yesus cinta saya, Yesus cinta saya. Yesus tunjuk samping kiri kanannya. Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenggam. Yesus cinta, Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Amin. Biar melalui hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita.
melihatnya dan menjadi lalu percaya kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. 주 예수 I want, 주 예수 I want, 주 예수 I need, 주 예수 I love. Searching 네가 주 예수 I want, 주 예수 I want. Tunjuk samping kiri kanannya. 주 예수 I love. Searching 네가 Yesus cinta, Yesus cinta saya. Tunjuk lagi, Yesus cinta kamu. Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenap. Yesus cinta, Yesus cinta saya. Yesus cinta kamu. Yesus semuanya Tuhan cinta. Amin. Firman-Nya digenapi. 주 예수 I want, 주 예수 I want, 주 예수 I need, 주 예수 I love.圣经你告诉我，주 예수 I want, 주 예수 I need, 주 예수 I love.圣经你告诉我，圣经你告诉我，圣经你告诉我，圣经你告诉我。Haleluya. Berikan sorak-sorak yang meriah buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Silakan duduk kembali saudaraku. Mari siapkan hatimu untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, hanya Engkau yang layak ditinggikan, dimuliakan di bumi seperti di surga. Haleluya. 在我一生中，只有你最为美善，充满奇妙能力，无限这爱荣光，没有别的神可以与你相比。在我一生中，只有你最为甜美，你更舍弃一切，寻找生龙灵王，你的爱长阔，靠事无以伦比。同心合意来求卓前，手在万物，万物高举出名，屈膝跪拜，荣耀父神，敬拜上帝神，奉耶稣我王。同心合意来求卓前，扫掉万物，万物高举出名，屈膝跪拜，荣耀父神，敬拜上帝神，奉耶稣我王。Mari pujikan, Kau yang terindah, Kau yang termanis Tuhan. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti besar perkasa, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau
dalam hidup ini. Kami cinta Engkau Tuhan, cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepada kami sembah. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut dan bertelur menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Kami sembah, ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku, lidah kan mengaku menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Mari sekali lagi pujikan Kau yang terindah, Kau yang termanis, Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segala. Besar kasih setiamu Tuhan kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelur menyembah Yesus, Tuhan Raja. Kami sembah Kau, sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku menyembah Yesus, Tuhan Raja. Ku sembah Kau ya Allah. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan, tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelur menyembah Yesus, Tuhan Raja. Kami sembah Engkau Tuhan, sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkau Yesus. Mari sama-sama kita mau bangkit berdiri, pujikan, kami sembah Kau Tuhan Yesus. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelur menyembah Yesus, Tuhan Raja. Kami sembah, ku sembah Kau ya Allah. Kami tinggikan nama-Mu selalu. Sebuah lidah kan mengaku
mau sembah Tuhan. Kami sembah, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Daluku tak bertalu, menyembah Yesus Tuhan Raja, menyembah Yesus, menyembah Yesus Tuhan Raja, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Mari sekali kita mau sembah Tuhan. Haleluya, terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. Betapa hati kami bersuka cita karena Engkau hadir di tengah-tengah kami pagi hari ini Tuhan. Engkau melawat umat-Mu Tuhan. Engkau yang menjamah setiap dari kami pagi hari ini. Kami rindu Tuhan belajar firman-Mu. Engkau yang menguduskan kami, Engkau yang melayakkan kami Tuhan. Engkau yang mengurapi hamba-Mu, mengurapi semua jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Berikan revelation, pewahyuan yang dari Engkau. Singkapkan rahasia firman-Mu. Sehingga kami boleh beroleh understanding, pengertian akan firman-Mu. Dan terutama menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian, kemuliaan, penghormatan hanya bagi nama Tuhan untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya, semua yang siap mendengar firman Tuhan. Mari bersama kita katakan, amin. Shalom. Silakan duduk saudaraku. Shalom, puji nama Tuhan. Puji-pujian yang luar biasa dari tim PAW ya, dari pemuji dan pemusik pagi hari ini. Jadi ingat waktu saya diundang pernikahan di Kowloon, saudaraku. Tapi pagi hari ini ada pernikahan anak domba Allah di tempat ini, amin. Saudaraku, saya diberikan tema tentang rela berkorban, saudaraku, untuk Tuhan. Dan kita akan belajar, PowerPoint boleh dimulai, a willing sacrifice. Jadi kalau saudaraku mengerti bahwa sacrifice atau pengorbanan itu harus didasari oleh cinta, saudara. Oleh kasih kita kepada Tuhan. Dan pujian, penyembahan kita, persembahan kita, pelayanan kita, semua harus didasari oleh cinta. Dan cinta yang tulus karena Tuhan melihat hati semua dari kita. Jadi bukan seperti waktu kita masih SMP atau masih SMA, kalau saudara ingat, saudara cari pacar lihatnya tampang, betul ya? Sudah dewasa, carinya bukan tampang, carinya hati, amin. Harta dan properti. Supaya mendapatkan cinta, cincin dan permata, betul. Supaya orang tua terurus, terima uang, terus menerus, amin. Jadi banyak yang suka karena hari ini ya Chinese New Year, betul ya. Dan kita semua saling mengucapkan Kongsi Fajai. Dan tetapi banyak yang salah sangka, saudaraku, bahwa terutama generasi seperti generasi saya yang sudah nggak ngomong Chinese lagi, sudah nggak ngomong Mandarin lagi. Saya dulu pikirnya Kongsi Fajai ini artinya Happy New Year. Ternyata bukan, artinya bukan Happy New Year Kongsi Fajai ini. Jadi kalau saudara belajar Mandarin, kungsi itu artinya congratulation, selamat. Jadi kalau saudara ngomong kungsi itu kepada semua orang yang perlu diselamati. Jadi lulus wisuda, kungsi, selamat, congratulation gitu. Jadi kungsi itu artinya selamat, congratulation. Fa itu artinya berkembang. Dan cai itu artinya kekayaan, uang. Jadi arti hurufiahnya kungsi faja itu selamat, kekayaanmu berkembang, semakin bertambah. Jadi haleluya.
Jadi hurufiahnya itu selamat tambah kaya begitu. Selamat tambah soge. Artinya begitu. Jadi selamat tambah banyak uangmu. Dan nggak lupa kalau hari ini biasanya kan nggak cuma ngomong kungsi fajai, tapi biasanya saling memberi angpau, betul ya? Hongbao bahasanya kan. Jadi itu iman dengan perbuatan, saudara. Karena dalam Alkitab dikatakan iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati, betul. Jadi ngomongnya kungsi fajai, saya kasih selamat, kamu tambah banyak duitmu, langsung dikasih duit, saudaraku. Jadi itu iman dengan perbuatan memang. Jadi banyak hari ini yang bakal berkorban, karena khotbahnya kan a willing sacrifice, rela berkorban. Banyak yang berkorban hari ini, karena mungkin saudara punya anak cuma 1, punya cucu cuma 1, tapi keponakan 20. Cucu keponakan 20. Paham maksudnya saudaraku? Terima angpaunya cuma 1, keluarnya 20. Rugi bandar, betul ya? Dan itu artinya kita berkorban. Tetapi meskipun angpaunya rugi, saya nggak pernah dengar orang komplain. Kenapa? Karena mereka nggak menghitung untuk rugi. Karena mereka kebanyakan memberi dengan sukacita. Mereka bersukacita di hari Chinese New Year ini. Jadi begitu seharusnya kita dapat pelajaran dari situ bahwa kita pun saat kita memberi kepada Tuhan, kita nggak berhitung untung rugi, betul? Karena kita memberi dengan sukacita karena kasih kita kepada Tuhan, cinta kita kepada Tuhan. Itu yang pertama, saudaraku. Sacrificial giving. Korban persembahan. Jadi ada satu saying atau satu perkataan dalam bahasa Inggris yang terkenal, you can give without loving, but you cannot love without giving. Terjemahannya begini, engkau bisa memberi tanpa kasih, tetapi engkau tidak bisa mengasihi tanpa memberi. Dan ini diberikan contohnya kepada Tuhan sendiri, Yohanes 3:16 ayat yang terkenal ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi ia memberikan anaknya yang tunggal, kenapa? Karena ia mengasihi dunia ini, mengasihi kita semua, supaya kita beroleh hidup yang kekal. Dan itu contoh bagaimana bahwa saat engkau berkata engkau mengasihi seseorang, engkau nggak bisa tanpa memberi seseorang itu sesuatu, intinya begitu. Dan saudara tahu, ada satu kisah yang terkenal dalam Alkitab, yaitu tentang janda miskin yang memberikan persembahan di Bait Allah. Saya akan baca untuk saudara refresh your mind. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar, lalu datanglah seorang janda yang miskin dan dia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Saya tebalin di sana, saudara. Yesus memperhatikan. Saya bawa hari ini contoh koinnya, saudaraku. Ini koin yang sama yang dibawa oleh janda itu. Bisa minta tolong, saya bawakan juga minuman untuk saudara, bukan minuman, saudara, jangan diminum, saudaraku. Ini hand sanitizer, kalau saudara setelah pegang koinnya bisa saudara kasih hand sanitizer-nya, bisa dikelilingkan, supaya mereka bisa melihat, langsung ke bawah aja. Jadi itu koin yang sama yang dipakai oleh janda miskin, yang diberikan oleh janda miskin saat itu, saudara bisa lihat 1 peser yang ada di dalam kantong plastik itu, saudara, 1 peser. Jadi kalau saudara nggak butuh hand sanitizer-nya nggak apa-apa, puterkan saja, Pak. Jadi Bapak nggak usah muter, Pak. Jadi tolong dikasih aja, biar mereka yang muternya sendiri. Sambil saudara perhatikan khotbah saya. Kalau saudara butuh hand sanitizer-nya bisa langsung dipakai, kalau nggak pakai langsung di pass over aja, bisa di pass around. Bapak nggak perlu berjalan, Pak, bisa silakan duduk, Pak. Silakan duduk, terima kasih. Saudara lihat itu koin, sangat kecil, itu 1 peser yang ada di dalam plastik itu, saudaraku. Jadi saudara perhatikan bahwa Yesus memperhatikan, kata memperhatikan saya tebalin di sana, bahwa janda itu memberikan 2 peser, yaitu 1 duit. Ini bentuk peti persembahan di zaman itu, saudaraku, di Bait Allah saat itu. Saudara lihat, peti persembahannya itu bentuknya kotak di bawah, tetapi di atasnya ada bentuk seperti trompet. Dan itu bentuknya logam, saudaraku, yang bentuk trompet. Kenapa? Itu untuk security-nya, supaya orang nggak ngambil.
Tetapi ada sesuatu yang menarik di dalam trompet ini yang bentuknya logam ini. Kenapa? Karena ada 4 koin yang beredar di zaman Tuhan Yesus saat itu. Yaitu koin pertama itu shikal. Ini shikal ini yang dipakai oleh imam-imam untuk membayar Yudas Iskariot. 30 keping perak. Yang kedua setengah shikal. Yang ketiga itu dinar, saudara pasti tahu dinar sering dibahas. Itu 1 dinar itu upah 1 hari kerja. Dan yang terakhir itu peser yang lagi dikeliling, saya nggak tahu sampai mana kelilingnya. Tapi saudara perhatikan, itu peser seperti yang ada di zaman Tuhan Yesus. Jadi kalau saudara ke Israel saat ini, peser itu banyak. Kenapa? Karena nggak ada nilainya, sampai sekarang masih beredar, saudara. Di toko-toko oleh-oleh seperti di sana. Jadi di pusat oleh-oleh itu sana, kalau saudara ke pusol di sana, saudara bisa beli itu koin, peser itu. Dan kalau saudara perhatikan, pesernya itu sangat kecil, dan itu bahannya tembaga. Shikal, setengah shikal, dinar, itu terbuat dari perak, saudara. Cuman peser yang terbuat dari tembaga. Dan saat mereka, orang-orang kaya saat itu, yang memberi dengan banyak, jumlah banyak, mereka sengaja lempar itu koin. Kenapa? Karena bunyinya nyaring, saudara, gemerincing, kerincing. Begitu ada yang kerincing, langsung semua noleh, saudaraku. Wah, orang ini berinya banyak. Semua noleh. Perhatikan, Tuhan Yesus nolehnya bukan gemerincingnya. Karena gemerincing perak ketemu dengan logam, enggak. Tuhan Yesus memperhatikan seseorang yang berinya itu sangat kecil, peser yang saudara lihat sekarang. Yang waktu dilempar, enggak ada bunyinya. Apalagi jumlahnya cuma 2. Itu jumlah 50, jumlah 100 dilempar ke peti tadi ini, nggak ada bunyinya, saudara. Apalagi jumlahnya cuma 2. Nggak ada bunyinya, tetapi Tuhan memperhatikan. Kenapa Tuhan memperhatikan? Bahwa setiap korban, setiap pengorbanan yang dilakukan, a sacrifice of giving, itu Tuhan selalu perhatikan. Dan ini semuanya berbeda, saudaraku. Pengalaman pribadi semua orang, 2 peser yang diberikan janda di Bait Allah ini mungkin kecil buat orang lain. Tetapi buat janda di dalam cerita ini sangat besar, saudara. Kita akan bandingkan, saudara, 2 peser ini, supaya saudara paham. Peser itu dalam bahasa Greek-nya itu lepton, saudara. Dan 1 hari kerja, saudara semua tahu bahwa 1 hari kerja di zaman itu 1 dinar. 1 dinar itu senilai 64 lepton tadi. 64 koin yang kecil yang saudara sekarang baru lihat. Saudara bandingkan dengan UMK-nya Surabaya saat ini. UMK Surabaya sekitar 4.500.000 something. Saya akan hitungkan untuk saudara 1 hari kerja UMK itu sekitar 174.000. 174.000 dibagi 64 itu sangat sama dengan saya hitungkan untuk saudara 2.700. Dikali 2 karena dia memberikan 2 peser kan. Sekitar 5.500. Jadi dia memberikan persembahan itu seharga 5.500 dimasukkan ke kotak persembahan. Mungkin dalam hati saudara, Pak pendeta ikut podoai Pak, aku sering ngasih gojeng juga Pak kalau persembahan kolekte Pak. Saudara mungkin mikirnya seperti itu, beda saudara. Beda dengan saudara memberikan gojeng uang 5.000 ke kolekte yang beredar dengan janda miskin ini. Bedanya di mana? Bedanya karena firman Tuhan katakan, ayat ini saudara, maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Saya tebalin, semua yang ada padanya yaitu seluruh nafkahnya. Kuncinya di kata seluruh nafkahnya ini. Dia memberikan seluruh nafkahnya dalam kerja 1 hari itu. Orang biasa, anak muda, kerja saat itu dapat 1 dinar. Tapi karena dia sudah berbeda tenaganya, dia cuma dihargai 2 peser tadi, tenaga kerjanya. Jadi dia memberikan 2 peser 1 hari nafkahnya dia. Kalau saudara pintar matematika, langsung saudara kalikan 30 aja. 30 dikali 5.000 berapa saudaraku? 150.000. Betul. Itu gajinya dia 1 bulan. Ada yang di sini gajinya 150.000? 1 bulan? Nggak ada. Saudara sekarang paham, kenapa saudara kasih 5.000 ke kolektor yang beredar nanti dengan
janda ini beda nilainya. Karena buat janda ini besar, saudara. Karena gajinya dia 1 bulan 150.000. Dan ini membuat Yesus menghargai pemberian janda itu. Karena dia memberikan lebih besar dari semuanya. Tuhan Yesus ceritakan begitu. Jadi kita bandingkan bahwa seluruh nafkahnya itu banyak buat dia, buat janda ini. Karena gajinya dia 150.000 tadi. Jadi memberi dengan pengorbanan itu bukan hanya masalah uang, saudaraku, seperti janda yang dilakukan janda ini. Banyak pelayanan yang bisa kita lakukan dengan pengorbanan. Nanti kita bicara tentang sacrificial ministry, saudara. Jadi sacrificial giving ini bercerita tentang pengorbanan kita, bagaimana kita berkorban, memberi sesuatu kepada Tuhan. Karena dia terlebih dahulu memberikan anaknya yang tunggal kepada kita. Saudaraku, suatu saat saya dapat cerita seorang hamba senior, saudaraku. Hamba senior ini melayani di Kanada, dan dia bercerita kepada saya zaman sudah lama sekali. Itu zaman sekitar 15-20 tahun yang lalu dia cerita kepada saya. Jadi dia melayani di satu gereja di Kanada, dan suatu saat waktu dia khotbah, waktu dia pelayanan di gerejanya, datang seorang jemaat baru, saudaraku. Jemaat baru ini duduk di belakang, saudara. Begitu dia duduk, itu jemaat di sekitarnya dia langsung pergi, saudaraku. Langsung bergeser duduknya. Langsung menghindar. Kenapa? Karena orang ini bau, saudaraku. Jadi kalau saudara tahu, saya percaya saudara umurnya sekitar dengan saya kan. Saudara tahu istilah burket. Lah orang ini bau burket, saudaraku. Burket ini singkatan kan, bubur ketek, betul ya, maaf Pak Sam. Supaya lebih jelas Pak Sam khotbahnya. Jadi burket ini saudaraku, ini kalau orang zaman dahulu belum ada deodoran, betul ya. Jadi bau keringat kecampur dengan bau apapun, itu bau sekali. Duduk di belakang, semuanya menghindar. Pendetanya bingung, karena pendeta di atas ini kan nggak bau gitu kan, jauh kan. Tapi di sekitar dia duduk, itu menghindar semua. Karena orang ini bau burket. Dan orang ini pulang akhirnya. Minggu depan datang lagi, saudara. Peristiwa yang sama terulang. Orang ini duduk, semua jemaat lainnya itu menghindar. Langsung bergeser, menjauh. Akhirnya pendetanya ini waktu pulang dicegat, saudara, sebelum dia pulang. Begitu dicegat, langsung bau burket tadi itu kan. Dia tanya, langsung ditanya, namanya siapa Pak? Jemaat baru Pak ya. Terus apa namanya itu, kerja di mana? Ini orang Indonesia yang bekerja di Kanada, saudara. Jadi dia bekerja di pabrik pengalengan ikan, saudaraku. Jadi dia bau burketnya bukan dari pengalengan ikannya, saudaraku. Dia cerita, kalau dia itu sebelum kebaktian selesai, sebelum kebaktian mulai, dia itu baru pulang kerja, saudaraku. Jadi dia pulang kerja, terus dia pulang mandi, saudaraku. Karena mesnya dekat pabriknya dia, apartemennya dekat pabriknya dia. Setelah pulang mandi, dia harus ke gereja kan. Dia mau ke gereja, mau ikut ibadah, tetapi dia nggak punya kendaraan. Jadi dia harus spend money untuk bayar taksi. Dan taksi di sana mahal, saudaraku. Dan dia save itu uang untuk taksinya disimpan, saudaraku. Dia jalan kaki dari apartemennya ke gereja. Saudara. Dan itu lumayan jauh. Karena itu bau burket tadi itu. Jadi dia save uangnya untuk bayar taksi demi kasih persembahan. Dia sedang melakukan sacrificial giving tanpa dia sadari, saudara. Dia sedang berkorban, memberikan korban persembahan tanpa dia sadari. Dan akhirnya diberikan solusi oleh pendetanya, bahwa Pak, minggu depan kita jemput Pak ya, karena ada tim penjemputan begitu. Nanti ada jemaat yang searah dijemput. Minggu depannya sudah nggak bau burket lagi, saudaraku. Kenapa? Karena dijemput. Jadi saudaraku, ada orang-orang seperti ini, seperti orang jemaat di Kanada ini, ada orang-orang seperti janda miskin, yang mungkin memberi dengan berkorban. Yang kita nggak tahu bagaimana mereka berkorbannya, yang kita nggak paham cerita hidup mereka. Tapi mereka memberi dengan berkorban, dengan sukacita. Dan dari pelajaran ini kita tahu bahwa ada orang-orang seperti ini, dan kita harus mengikuti teladan mereka.
Seperti Yesus sendiri memberikan anaknya yang tunggal karena mengasihi kita semua. Saya lanjutkan saudaraku. Yang kedua, a willing sacrifice, rela berkorban itu dalam ministry, saudara, dalam pelayanan. A sacrificial ministry, saudara. Dalam Filipi 2 ada satu ayat yang terkenal, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara perhatikan. Jadi waktu saya kuliah di Dallas, saudaraku, saya diundang untuk mengajar bahasa Indonesia, saudara. Saya masih kuliah di Dallas, diundang mengajar bahasa Indonesia di Wycliffe Bible Translation. Jadi Wycliffe Bible Translation ini, saudaraku, itu mereka satu organisasi yang pelayanan mereka itu menerjemahkan Alkitab-Alkitab ke dalam bahasa lokal, dalam bahasa suku-suku. Dan mereka, murid-murid saya ini, mereka ini belajar bahasa Indonesia karena mereka akan ke Papua, berangkat ke Papua, saudara. Jadi mereka punya panggilan ke Papua dan mereka melayani bukan di kota besarnya Papua, bukan di Jayapura, Merauke, mereka masuk ke hutan, saudara. Mereka masuk ke kota-kota kecil, ke dusun-dusun, ke hutan-hutan, saudara. Kenapa? Karena mereka cari suku-suku yang belum punya Alkitab dalam bahasa suku mereka. Dan dari mereka ini, saya belajar tentang sacrificial ministry ini, saudara. Pelayanan yang penuh dengan pengorbanan. Mereka meninggalkan keluarga besar mereka di Amerika. Mereka meninggalkan pekerjaan mereka. Mereka meninggalkan rumah mereka. Mereka meninggalkan yang mereka punya. Mereka pergi ke hutan, saudara. Dan mereka mengalami namanya gegar budaya, culture shock. Dan mereka mengalami namanya language barrier. Dan mereka mengalami namanya kehilangan kenyamanan hidup. Demi apa, saudara? Demi pemberitaan Injil. Demi pelayanan, saudara. Saya jadi ingat satu shock culture-nya supaya saudara paham. Satu pelayanan namanya Don Richardson, itu satu hamba Tuhan yang melayani di Papua. Suatu saat dia masuk ke Papua, ini zaman tahun 60-50-an. Dia masuk ke Papua, ketemu suku asli di Papua. Saudara tahu, dia bawa penerjemah orang lokal. Dia khotbah tentang Tuhan Yesus, saudaraku. Dia khotbah tentang Injil. Dia ceritakan bagaimana Tuhan datang sebagai manusia untuk disalibkan, menebus dosa manusia. Dan sebelum disalib, dia bercerita tentang Yudas Iskariot, betul ya? Itu ada ceritakan lengkap. Dan ada satu muridnya bernama Yudas Iskariot mengkhianati Yesus dengan cara mencium Yesus. Diceritakan seperti itu di Taman Getsemani. Saudara tahu, itu suku langsung berdiri, saudaraku. Waktu mereka dengar cerita tentang Yudas Iskariot yang mencium Yesus demi mengkhianati Yesus, itu suku langsung berdiri, tepuk tangan, saudaraku. Saudara tahu yang tepuk tangan untuk apa? Untuk Yudas Iskariotnya. Mereka bilang, hebat Yudas Iskariot itu. Belum pernah kami dengar orang mengkhianati dengan cara mencium. Hebat Yudas Iskariot. Itu gegar budaya, saudaraku. Itu culture shock. Sampai bingung gitu namanya penginjilnya itu. Dan Richardson ini saya bingung, ini gimana caranya saya memberitakan Injil? Saya beritakan Injil, cerita Alkitab, malah yang disorak-sorai siapa? Yudas Iskariot. Bukan Tuhan Yesusnya yang mati buat kita semua, tetapi Yudas Iskariotnya yang disorak-sorai. Sampai akhirnya dia nggak masuk, Injil nggak masuk, saudara. Karena ceritanya kebalik tadi itu, gegar budaya itu. Sampai akhirnya dia lihat, ini suku sering perang, saudaraku. Ini suku sering berperang satu dengan yang lain, panah-panahan, begitu tombak-tombakan. Tetapi saat mereka berdamai, mereka menyerahkan anaknya. Jadi mereka menyerahkan satu anak dari suku ini, suku saya misalnya. Saya serahkan anak saya kepada sukunya Pak Sam. Sebagai tanda perdamaian. Dan anaknya Pak Sam diberikan kepada saya sebagai tanda perdamaian. Dia masuk Injil melalui cerita itu, saudara.
Dia bilang, kita punya anak perdamaian, namanya Yesus. Injil masuk gara-gara cerita itu, saudara. Anak perdamaian. Dia cerita tentang Yudas Iskariot, malah disorak-sorai. Dia cerita tentang anak perdamaian, malah masuk Injil. Akhirnya mereka terima Tuhan Yesus. Karena mereka tahu bahwa anak perdamaian itu namanya Yesus. Jadi itu sangat susah untuk masuk ke Papua, kalau saudara paham. Dan mereka rela tinggalkan semua kenyamanan hidup demi ke Papua, itu memberitakan Injil. Dan itu sacrificial ministry, saudaraku. Dan kita semua di sini mengikuti teladannya Yesus. Yesus datang melakukan hal yang sama, sacrificial ministry. Dia Tuhan yang powerful, omnipresent, omniscient, punya semuanya, turun sebagai manusia, mengosongkan dirinya. Firman Tuhan katakan. Kata mengosongkan diri ini, saudaraku, dalam bahasa Greek-nya itu keno, artinya itu render void, artinya itu valueless. Jadi value-nya hilang, saudara. Dan ini dari sini kita bisa tahu bahwa Yesus itu teladan kita. Dia mengorbankan dirinya demi pelayanan, melayani kita. Sebagai manusia, bahkan mati di kayu salib, dikatakan firman Tuhan. Kita pun sama, saudaraku. Kita bisa mengikuti teladan Yesus, melakukan yang sama. Bagaimana caranya, Pak Pendeta? Kita punya value setiap dari kita. Manusia itu punya namanya ego, betul ya? Punya namanya gengsi. Dan harga diri kita, ego kita, itu perlu dihilangkan, mengosongkan diri saat kita melayani Yesus. Saat kita melayani sesama kita. Yang biasanya sehari-harinya CEO, kerja CEO, di gereja jadi usher. Itu mengosongkan diri itu, menghilangkan egonya. Yang sehari-harinya mungkin kerja jadi direktur, di gereja main musik. Itu ada Pak Direktur itu di sana. Biasanya main gitar di sini. Itu sedang menghilangkan egonya, saudara. Yang biasanya mungkin jadi pegawai, karyawan sehari-hari. Mungkin saudara, saya karyawan Pak. Saudara diberi gaji, betul ya? Saudara bekerja sebagai karyawan. Di gereja, saudara volunteer, sukarela. Nggak ada yang kasih gaji. Jadi kita kehilangan value kita. Supaya apa? Supaya kita belajar untuk melayani tanpa ego kita. Karena semua manusia punya ego. Dan ego inilah yang menghalangi kita untuk melakukan namanya sacrificial ministry. Korban pelayanan ini. Saudara pernah dengar nggak? Cerita tentang anak muda yang pakai sandal jepit datang ke mall. Saudara pasti pernah dengar cerita ini. Anak muda datang ke mall pakai sandal jepit, masuk ke toko branded. Toko yang mereknya mahal. Lalu sama SPG-nya itu karena dia pakai kaos oblong, pakai celana pendek, pakai sandal jepit, dia dicuekin sama SPG-nya. Pernah dengar cerita itu? Dan karena dia punya duit, karena ternyata anak ini anaknya orang kaya, saudaraku, dia langsung borong itu semua barang yang ada di dalam toko itu. Kenapa? Dia mau tunjukkan ke SPG-nya kalau dia punya duit. Aku ini punya duit, jangan diremehkan, jangan dicuekin. Karena sama SPG-nya dicuekin, saudara. Diremehkan. Akhirnya diborong semua. Saudara tahu cerita itu? Mungkin saudara pernah dengar. Anak muda ini sedang terjebak namanya ego-driven sales technique, saudara. SPG atau salesperson, orang yang jaga di toko, itu ditrain, saudaraku. Mungkin ada yang pernah jadi SPG di sini. Itu ditrain, dilatih untuk mengusik egonya manusia. Karena semua orang punya ego, punya gengsi. Caranya dua. Yang pertama, diremehkan tadi, dicuekin. Yang kedua, itu bahasanya orang Surabaya diobong-obongi, dipuji-puji, disanjung, betul. Kayak film Tersanjung. Jadi disanjung, saudara. Jadi kalau SPG sedang menyanjung-nyanjung saudara, misalnya Bapak ini datang atau Pak Michael masuk ke tokonya, wah Pak Michael, sepatunya bagus ya Pak ya, jam tangannya bagus Pak ya, wah pasti merek mahal itu Pak. Itu SPG-nya sedang in action, saudaraku. Paham saudara? Dia sedang mengontrol egonya Pak Michael. Atau dia
Pak Michaelnya tanya kepada SPG-nya. SPG-nya pura-pura cuek, saudara. Oh iya Pak, tanya. Bu, ini Mbak, ini berapa harga? Oh iya Pak, itu harganya sini. Oh iya Pak, iya. Paham maksudnya? Setengah nggak dianggap, saudara. Karena dia orang punya duit, Pak Michaelnya ini punya duit banyak, saudara. Jadi nanti pulang langsung kungsi Pak Jai sama dia. Jangan lupa ngomong angponalai, amin. Dan saudaraku, dia bisa terusik egonya, begitu dia diremehkan oleh SPG-nya. Dan dia akan beli barang untuk membuktikan bahwa dia punya uang. SPG-nya berhasil, saudaraku. Karena bagaimanapun juga tujuan terakhir dari SPG-nya yaitu sales. Terjadi transaksi, nggak peduli bagaimana caranya. Dan ego manusia ini, firman Tuhan katakan, ini yang menjadi penghalang korban pelayanan dalam kehidupan kita bergereja. Jadi kita sering terjadi dalam gereja, cerita saat kita nggak dianggap oleh pendeta. Mungkin karena pendetanya nggak lihat, saudaraku, tetapi saudara merasa, aku kok nggak dianggap sama pendeta ya. Betul ya? Atau oleh asyir yang melayani, oleh pelayan Tuhan, ego kita langsung berontak. Wis minggu depan nggak usah gereja-gerejaan, nggak laku gereja top apa? Gereja Betani top kata Pak Sam. TOC itu bacanya top, saudaraku. Jadi nggak laku itu, masa aku datang nggak dianggap, egonya berontak, betul ya? Atau setelah melayani, mungkin saudara sudah pelayanan, saudara komplain bojai gereja ini. Kenapa? Mosok aku kayak jongos, disuruh gulung kabel. Mosok aku disuruh datang 2 jam sebelum ibadah, disuruh latihan PAW. Mosok aku ini disuruh, apalagi saudaraku, susun kursi setelah kebaktian selesai. Aku ini kecil, mulai dari kecil, gak pernah disuruh-suruh mamaku. Gereja ini berani-beraninya suruh-suruh aku. Itu ego saudara sedang ngomong, saudaraku. Dan itu menghalangi saudara melakukan namanya pelayanan di dalam gereja Tuhan, di dalam tubuh Kristus. Dan pagi hari ini, kalau saudara punya ego seperti itu, saya nggak tahu, saya nggak kenal pribadi mungkin semua dari saudara, tapi yang pasti Tuhan mau saudara belajar mengosongkan diri saudara. Kita semua tempat ini, kita belajar mengosongkan diri kita. Saya tahu di sini nggak ada, amin. Di Amerika Serikat, negara bagian Alaska banyak, saudaraku. Di gereja TOC ini nggak ada, amin. Jadi kita semua belajar mengalayani supaya kita mengosongkan diri seperti Yesus mengosongkan diri turun sebagai manusia. Kita pun menanggalkan ego kita, gengsi kita. Sacrificial ministry. Dan yang terakhir, saudara, sacrificial worship. Atau korban pujian, korban penyembahan, korban syukur. Ada satu kisah yang terkenal, saudara, dalam Alkitab, dalam Kisah Para Rasul. Cerita tentang Paulus yang dimasukkan ke penjara bersama dengan Silas. Sesudah dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Ini sangat terkenal kan ceritanya. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Saudaraku, sacrificial worship yang terakhir, atau korban pujian, korban penyembahan, ini terjadi, saudaraku, saat saudara sedang dalam pergumulan, saudara datang ke ibadah. Pak Pendeta, saya ini sedang dalam pergumulan, Pak Pendeta. Pak Pendeta, saya ini sedang sakit. Ada sakit yang dokter nggak bisa diagnosa, ini sakit apa? Saya sedang banyak masalah. Tetapi saudara tetap datang hari ini ke ibadah. Dan saudara tetap nyanyi, muji Tuhan. Dan saudara tetap nyanyi. Satu pujian ini. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan.
kasih-Mu kekal selamanya. Saat saudara datang dalam pergumulan, saudara nyanyi, Yesus Engkau baik. Tuhan, meskipun aku sedang sakit, saudara datang, saudara nyanyi, Yesus Engkau baik. Dalam pergumulan, dalam kesukaran, saudara mungkin punya masalah berat, tapi saudara tetap datang ibadah. Saudara ngomong, Yesus Engkau baik. Itu sacrificial worship, saudara. Itu korban syukur. Itu korban pujian. Dan ini ayatnya. Sebab marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dalam bahasa Inggrisnya, a sacrifice of praise. Dalam Mazmur dikatakan, sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelian, sekiranya aku persembahkan korban bakaran. Engkau tidak menyukainya. Korban sembelian kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina ya Allah. Bawa hatimu yang hancur itu, bawa hatimu yang remuk itu datang kepada Tuhan. Meskipun kau nyanyi, kau nangis, mungkin seperti di dalam Alkitab, seperti Hana dikatakan, ini orang mabuk. Saudara nggak peduli, saudara tetap ngomong Yesus Engkau baik. Mungkin saudara bahasa roh, kenceng, orang bilang ini mabuk ini. Masa bahasa roh seperti itu? Saudara nggak peduli, kenapa? Karena saudara bawa hati saudara yang remuk. Saudara bawa hati saudara yang patah, jiwa yang hancur kepada Tuhan. Karena saudara sedang mempersembahkan korban pujian tadi. Seperti Paulus dan Silas tadi, dalam kesukaran, dalam penjara, mereka bernyanyi untuk Tuhan. Satu cerita yang terkenal lagi, saudara, Kejadian 22. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku bersama anak ini akan pergi ke sana, ke Gunung Moria. Kami akan bersembayang supaya sesudah itu kami kembali kepadamu. Teman bahasa Inggrisnya, he said to his servant, stay here with the donkey, while I and the boy go over there. Perhatikan, we will worship, and then we will come back to you. Kami akan menyembah. Dia tahu, saudaraku, dia akan mempersembahkan korban pujian, korban persembahan berupa anaknya ini kepada Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, perhatikan, yaitu Ishak. Pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ini persis seperti Tuhan sendiri kan, seperti Allah Bapa yang mengasihi anaknya, mempersembahkan anaknya, memberikan anaknya yang dia kasihi, anaknya yang tunggal, kepada kita. Saya lanjutkan, saudara. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai, ia diuji, mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Saudaraku, cerita Abraham dan Ishak ini sangat terkenal, betul ya? Dan kita semua tahu ceritanya, tahu detailnya bahkan. Saudaraku, saya sering berpikir bahwa Abraham saat mempersembahkan Ishak, Ishak ini umurnya sekitar 37 tahun waktu dia menurut tradisi Yahudi umurnya sekitar 37 tahun. Itu sekitar saya, saudara, usianya. Dan saudara bisa bandingkan, papa saya hadir di sini. Papanya waktu itu umurnya sekitar 137, Abraham. Papa saya ini umurnya sekitar 75-an, saudara. Lebih muda dari Abraham. Kalau andai kata, saudara, andai kata Ishak nggak mau dipersembahkan, menurut saudara, Ishak segede ini bisa melawan papanya enggak? Bisa, sangat bisa, karena papanya umurnya 137. Saya melawan papa saya bisa melawan, saudara. Kenapa? Umurnya 75, saya umurnya sekitar 37 juga. Saudara mungkin nggak percaya. Percayalah. Saya bisa melawan papa saya kalau saya berontak, saudaraku. Saya nggak mau dipersembahkan. Saya tahu ini yang bakal dipersembahkan saya, apalagi waktu itu setelah itu disuruh tidur di atas mezbah kan. Saya selalu berpikirnya, ini Ishak seharusnya bisa melawan, karena dia umurnya 35-37 begitu kan.
papanya umurnya 137, karena Ishak lahir kan umur 100, tinggal ditambah aja. Umur 75 melawan umur 37 aja bisa melawan, apalagi yang umur 100, intinya begitu. Dan saya berpikir, ini dua orang sedang mempersembahkan sacrificial worship tadi itu, korban pujian. Saya berpikir mungkin Abraham ini mikirnya gini, waktu Ishaknya sudah tidur di atas mezbah, sudah diikat, ia ambil pisaunya itu slow motion, sudah sambil menunggu mana Tuhan ya. Saya pernah berpikir seperti itu, saudara. Jadi pelan-pelan pisaunya itu, sambil menunggu, mungkin Tuhan berubah pikiran, Tapi ayat Ibrani ini ngomongnya beda, saudara. Dalam pikirannya Abraham bukan slow motion. Dalam pikirannya Abraham bukan pelan-pelan mau tusuk, terus Tuhan berubah pikiran, begitu. Ada domba di sana. Enggak, saudara. Dalam pikirannya Abraham, karena ia berpikir, Abraham mikirnya, bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang sekalipun dari antara orang mati. Jadi dia mikirnya dia akan bunuh si Ishak, dia akan bakar si Ishak, abunya ini tiba-tiba Tuhan datang, dibangkitkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah berjanji dari keturunanmu, dari Ishak ini yang akan menggenapi janjinya. Jadi dia mikirnya dia akan bunuh beneran Ishaknya, akan bakar itu sebagai korban bakaran, dan akan dibangkitkan oleh Tuhan dari abu Ishak. Itu benar-benar butuh niat yang sangat luar biasa, saudaraku. Dan dia memang niatnya melakukan namanya sacrificial worship tadi. Korban pujian. Jadi saudaraku, kalau saudara tahu Alkitab, kata Abraham itu artinya father of many nations. Sedangkan kata Ishak itu Yitzhak, itu artinya he love atau he rejoices. He rejoices ini, Ishak ini kan gambaran kita, saudaraku. Kenapa kita bisa rejoices pagi hari ini, bersuka cita? Karena kita ini Ishak. Karena kita ini sudah digantikan oleh Yesus, anak domba Allah. Sama seperti Ishak yang digantikan oleh anak domba di Gunung Moria. Karena itu kita bisa tertawa, sukacita, karena Tuhan sudah menggantikan kita. Kalau saudara pelajari di Alkitab, Gunung Moria itu ada di kota Yerusalem, saudaraku. Saudara lihat di dalam map di atas itu, gambar di atas itu. Gunung Moria ini tepatnya di dalam Bait Allah Salomo itu, saudara. Jadi ruang Maha Kudus, the Holies of Holies, itu ada satu batu, kalau saudara lihat di sana. Batu ini tempat persembahan si Ishak tadi itu. Abraham akan mempersembahkan Ishak di atas batu ini. Dan setelah itu jadi Bait Allah ini, di ruang Maha Kudus itu. Jadi kalau saudara lihat Gunung Moria dari bawah, itu seperti ini, saudara. Dan yang di atas itu Bait Allah. Sekarang, kalau zaman modern, Bait Allahnya sudah nggak ada, digantikan oleh Dome of the Rock ini, saudara, yang warnanya kuning ini. Jadi Dome of the Rock ini ceritanya mereka Yerusalem takluk, akhirnya didirikan Dome of the Rock. Dan di dalamnya ada batu tadi itu. Batu di mana tempat Abraham akan mempersembahkan Ishak. Dan di batu ini jadi Holies of Holies tadi, ruang Maha Kudus, tapi sudah dihancurkan jadi Dome of the Rock. Cita-citanya bangsa Yahudi sampai sekarang, saudara, itu mendirikan Bait Allah yang ketiga. Bait Allah zaman Tuhan Yesus itu yang kedua. Sudah hancur tahun 70. Mereka hendak membangun lagi Bait Allah yang ketiga, saudara. Dan untuk membangun Bait Allah yang ketiga butuh tempat, saudaraku. Dan tempatnya itu nggak boleh sembarangan, tempat yang sama dengan Dome of the Rock ini. Jadi mereka butuh hancurkan Dome of the Rock dahulu, baru bisa bangun Bait Allah. Dan saudara bisa bayangkan, orang Yahudi kalau berani menghancurkan Dome of the Rock, apa yang terjadi, saudaraku? Apa yang terjadi, saudaraku? Perang dunia ketiga, betul. Akan jadi di perang dunia ketiga, saya nggak tahu gimana akibatnya, yang pasti akan heboh sekali. Tadi kalau saudara dengar berita Dome of the Rock dihancurkan oleh orang Israel, saudara siap-siap aja, begitu. Jadi ini apa namanya itu? Ini berita faktual, saudaraku. Jadi ditunggu saja. Saya nggak tahu kapan mereka berani lakukan itu, tetapi yang pasti mereka akan melakukannya karena mereka butuh mendirikan Bait Allah yang ketiga. Dan saudaraku, mereka Ishak dan
Abraham ini melakukan namanya sacrificial worship tadi. Di sini saudara. Karena itu saya mau lakukan sesuatu saudara. Kalau saudaraku, saya undang bukan pemuji, sampean sendiri aja, sendirian, berdiri aja di depan ini supaya semua jemaat bisa lihat. Kalau saya puji dia saudaraku, saya hati-hati pujinya ada suaminya saudaraku. Tapi kalau saya puji dia, bajunya apik C ya hari ini C ya. Sepatunya bagus C ya. Make up-nya kok bagus sekali C hari ini. Itu saya sedang muji dia, betul ya? Dan menurut saudara, kalau saya puji dia tadi, Cece tadi apa namanya itu puji-pujian di sini suaranya enak C. Saya puji dia, betul ya? Kalau menurut saudara saat saya puji dia, yang senang siapa saudaraku? C. Justin, betul ya? Karena saya sedang memuji dia. Gak mungkin saya muji dia, yang seneng Cifang, gak mungkin kan? Karena Cifang diam-diam aja di situ, gitu. Jadi yang seneng dia, saudara. Jadi silakan duduk C. Cuman jadi apa namanya itu contoh saja. Jadi saudara datang ke sini, saudara untuk memuji siapa? Untuk memuji Tuhan, betul ya. Terus seharusnya yang senang siapa saudaraku? Tuhan yang senang. Karena yang dipuji Tuhan. Seperti tadi saya kasih contoh C. Justin kan. Saya puji dia, saya sanjung-sanjung dia, yang senang dia, hatinya berbunga-bunga begitu kan. Sama dengan kita datang pagi hari ini, kita datang untuk memuji Tuhan. Seharusnya yang senang Tuhan. Tetapi kenapa banyak dari kita waktu memuji Tuhan, yang banyak komen malah kita. Waktu datang ibadah ini. Lagu-lagunya kuno lah. Betul ya? Mosok lagunya Mandarin kabeh, gak ngerti aku, gak ngerti. Apa Mandarin itu? Mungkin lagu-lagunya baru, gak ada yang hafal. Atau lagu-lagunya lama lawas, jadul. WL-nya jadul. Atau lagunya Inggris semua lah. Atau lagunya kecepatan lah. Kasih lagu yang slow-slow gitu loh. Kita ini sudah umur. Terus ada yang komen, kelamaan itu praise and worship-nya Pak Sam. Masa praise and worship segitu waktunya, 45 menit aja ya? Praise and worship 15 menit aja cukup. Atau saudara mungkin sudah bukan gitu lagi levelnya. Komennya itu, oh apa saya datang ke ibadah, gak merinding, blas. Paham maksudnya saudara? Apa gak ada merindingnya belas? Surga ini bingung saudaraku. Ini yang muji siapa, yang dipuji siapa? Yang seharusnya yang senang itu Tuhan, betul ya? Jadi mulai sekarang gak peduli merinding gak merinding, gak peduli ngangkat gak ngangkat, gak peduli nangis gak nangis, yang penting Tuhan senang. Jadi mestinya setiap kita selesai ibadah, kita wajib tanya sama Tuhan. Tuhan, Engkau senang enggak sama pujian saya? Tuhan, Engkau senang enggak dengan penyembahan saya? Itu yang benar, saudara. Jangan komen-komen yang tadi itu. Bukan malah protes. WL-nya kurang doa puasa itu. Nggak ngangkat belas. Singeri kurang sip itu. Masa saya nggak merinding hari ini? Atau saudara ngomong pemain musiknya kurang makan tuh, lemes. Saudara seharusnya paham, nanti pulang traktir dia makan, amin. Jadi semua dikomentari saudaraku. Tetapi lupa kita lupa sama Tuhan. Tanya sama Tuhan, Tuhan kau berkenan enggak dengan pujian penyembahan kami? Apakah kami sudah bawa korban pujian, korban syukur, a sacrificial worship hari ini Tuhan? Kita lupa tanya kan, apakah pujian saya ini sudah berkenan di hadapan Tuhan? Saya tutup dengan satu kesaksian saudaraku, satu cerita. Cerita ini cerita jadul lagi saudaraku, saya suka yang jadul-jadul ya saudaraku. Jadi suatu saat ada satu gembala senior, ini
Ini hamba Tuhan sudah meninggal, saudaraku. Saudara pasti tahu, sangat terkenal di Surabaya. Sudah meninggal, sudah lama sekali meninggal ya. Saya dapat cerita ini, dengar dia langsung. Waktu itu saya masih kecil, datang ke gerejanya dia cerita. Dia punya satu jemaat, undang dia, saudaraku. Jadi pendeta senior ini datang, jemaatnya sakit, dia datang kan. Anak muda, sakit, pendeta minta tolong datang, doakan saya. Datang pendetanya. Saudara tahu, pendeta itu cuman diem, doa, cuman satu kata yang diucap, saudara. Syukur, syukur. Syukur, syukur. Ini anak muda nggak terima, saudaraku. Kenapa? Orang Surabaya ngerti kan ya? Kalau sedang sakit, disyukur-syukurin namanya apa, saudaraku? Sedang sakit, geletak, panas, demam, diomong, syukur, syukur. Dalam hatinya anak muda ini apa ya? Ini sakit kok dikapok-kapok, no, kapokmu kapan? Syukur, kapok. Dia pahamnya begitu kan, betul ya, orang Surabaya kan. Orang Surabaya kan pahamnya begitu. Kenapa? Karena pendeta senior ini cuma ngomongnya syukur, syukur. Terus pulang, saudaraku. Ngomongnya cuma syukur-syukur terus pulang. Besoknya anak muda ini sembuh, saudaraku. Bingung anak muda ini. Terus cerita sama om senior ini, Pak pendeta senior ini. Ternyata Pak pendeta senior ini mengajarkan, meskipun kau sakit, bersyukurlah. Bawa korban pujian tadi, bawa korban syukur, bawa korban persembahan. Karena di sana ada kuasa. Di korban pujian ada mukjizat, seperti Paulus dan Silas tadi. Ada mukjizat di sana, ada kuasa di sana. Amin. Saya undang pemuji-pemusik untuk maju ke depan. Saya undang saudara bagi berdiri. Nyanyikan pujian ini. Haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Benar Tuhan. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan. Mari angkat tanganmu bersama, katakan. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu Tuhan. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Saya rindu berdoa untuk saudara yang mungkin datang pagi hari ini. Kau datang dengan hati yang hancur. Kau datang dengan jiwa yang hancur. Dengan air mata. Tetapi engkau sudah mendengar firman Tuhan yang berkata bahwa
ada kuasa, ada mukjizat di dalam korban pujian. Ada kuasa di dalam korban penyembahan. Dan Engkau datang pagi hari ini dengan sakitmu, dengan hati yang hancur, dengan pergumulanmu. Engkau datang untuk membawa korban pujian kepada Tuhan. Engkau datang untuk membawa korban penyembahan kepada Tuhan. Mari angkat tanganmu bersama pagi hari ini. Tuhan Yesus, Engkau melihat angkat tangan-tangan yang terangkat. Tuhan, mereka datang dengan membawa korban pujian Tuhan. Mereka datang dengan membawa korban penyembahan Tuhan. Karena mereka tahu Tuhan, mereka mau Engkau berkenan di atas pujian mereka Tuhan. Engkau berkenan, Engkau bertahta di atas pujian umat-Mu pagi hari ini. Dan mereka datang dengan hati yang hancur. Dan pagi hari ini kami memanggil nama-Mu bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Lawat mereka Tuhan. Jamah mereka Tuhan. Sembuhkan sakit mereka Tuhan. Pulihkan mereka Tuhan. Jika mereka boleh melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Mereka boleh melihat mukjizat terjadi dalam kehidupan mereka Tuhan. Mereka akan bawa korban pujian lebih lagi Tuhan. Korban pelayanan. Korban persembahan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik. Engkau baik Tuhan. Tetap angkat tanganmu. Nyanyikan pujian ini. Menyenangkanku, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Mari engkau yang rindu menyenangkan hati Tuhan, angkat tanganmu saudara. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Sorak-sorak yang meriah buat Tuhan Allah kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Benar Tuhan, ini hati kami, ini kerinduan kami Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu. Biarlah Tuhan melalui korban syukur, penyembahan, pujian yang kami naikkan kepadamu Tuhan pada pagi hari ini betul-betul menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk berkat firman-Mu pada pagi hari ini. Kami mau Tuhan memberikan yang terbaik. Pikiran kami, tenaga kami, semua yang kami punya Tuhan, kami mau berikan yang terbaik semua untuk kepujian kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami rindu untuk mengembalikan apa yang Kau berikan bagi setiap kami. Kamu memberikan persembahan Tuhan. Kamu memberikan dengan sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus bersama saya katakan, amin. Silakan duduk kembali saudara. Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Terima kasih sudah mengikuti ibadah hari ini. Saya percaya firman Tuhan hari ini dapat menjadi rema bagi kita semua. Berikut akan kami tampilkan jadwal ibadah gereja dalam sepekan.
Bagi jemaat yang rindu memberi persembahan dan perpuluhan, Anda dapat melakukan scan barcode atau transfer ke nomor rekening yang tertera di layar. Mulai 1 Februari 2023, ibadah via Zoom untuk doa malam dan ibadah raya ditiadakan. Dan mulai 5 Februari 2023, ibadah raya TKC Surabaya Pusat diadakan 2 kali ibadah onsite pada jam 7 pagi dan jam 10 siang. Sekian pengumuman hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, di masa kanak-kanak mereka sudah mau memberikan, melayani Tuhan dengan sukacita. Haleluya. Silakan turun adik-adik. Iya. Puji Tuhan. Boleh sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Kita juga
mau kalah ya saudara ya, kita juga mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Tenaga kita, waktu kita, semua yang kita punya kita mau kasih untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Amin. Mari engkau yang mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Mari sama-sama kita mau bangkit berdiri saudara. Kita akhiri ibadah kita dengan sukacita. Haleluya. Bersama-sama pujikan. John Meiju, haleluya. John Meiju, haleluya. Haleluya. John Meiju, John Meiju, haleluya. John Meiju, haleluya. Haleluya. Mari sama-sama kita mau bersorak buat Tuhan. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Amin. Sorak-sorak yang meriah buat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Yang kami puji, yang kami sembah, yang kami muliakan. Berkati hamba-Mu, Pastor Harry. Di mana-mana dia pergi dan berada, mempermuliakan nama-Mu. Orang benar selalu disertai Tuhan. Terima kasih. Berkati Tuhan. Kau persiapkan ulang rusuh yang terbaik. Terima kasih. Bapa, kami bersyukur. Kami sadar ibadah kami kiranya berkenan kepadamu. Pengorbanan yang kami berikan kiranya menyenangkan Engkau Tuhan. Terima kasih. Mari angkat tangan saudara, angkat wajah saudara. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, terima kasih. Sekarang aku mengerti Tuhan. Aku mau mengorbankan. Sacrifice untuk Engkau Tuhan. Apapun aku percaya pengorbananku bagimu bisa menyenangkan Engkau, bisa berkenan bagimu dan bisa menyenangkan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kiranya persembahan yang harum ini aku selalu akan berikan padamu. Terpujilah Engkau Tuhan, karena Engkau telah berkorban untuk aku. Engkau telah mati di kayu salib demi aku. Dan tubuhku juga telah Kau tebus. Maka itu aku percaya tubuhku juga sehat. Sampai Tuhan Yesus datang, aku sehat. Dan keluargaku juga diberkati, damai sejahtera, sukacita, saling mengerti, saling mengampuni. Kiranya keluargaku juga bisa menyenangkan Engkau, menjadi saksi untuk kemuliaan nama-Mu, dan Engkau dipuji-puji, Engkau dimuliakan. Dan juga pekerjaan apa saja yang kujama, kukerjakan juga berhasil. Sukses di bumi, selamat di surga. Aku mau bersaksi bahwa segala keberhasilan adalah datang daripada-Mu dan untuk Engkau. Kiranya bisa menyenangkan Engkau Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Inilah persembahan kami dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang angkat tangan saudara tinggi-tinggi, saudara-saudaraku, setiap kau datang ibadah, ingat memang memerlukan waktu yang harus dibayar. Apa saja, tapi demi untuk beribadah kepada Tuhan yang telah mengorbankan dirinya kepada saudara saya. Saudara saya telah menyenangkan Dia dan menjadi dupa yang harum. Seperti Roma 12 ayat 1 dan 2 itu terjadi. Maka hidupmu akan berjalan dalam kebenaran demi kebenaran. Engkau akan melihat kemuliaan demi kemuliaan. Tanda-tanda Tuhan menyertaimu. Dan engkau
akan diberkati. Bukan menjadi ekor, tapi menjadi kepala. Kau tidak akan turun, tapi kau akan naik. Selama-lamanya Tuhan menyertai saudara. Sekarang saudaraku, terimalah berkat itu, damai sejahtera dengan iman dari Allah Bapa dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus selalu menepati janji dan firman-Nya, menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua telah menerima berkat dari Tuhan. Mari kita sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati semuanya. Om Siva Jai, sukses selalu ya. Berkat mengembang selama-lamanya. Tuhan memberkati, amin. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. 主耶稣爱我，主耶稣爱我，主耶稣爱你，主耶稣爱他，圣经已告诉我，主耶稣爱我，主耶稣爱你，主耶稣爱他。